Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Baby Sensei dan teman-teman semua yang menyaksikan video presentasi kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Viola Nurul Islami, Arba'in Maulana, dan saya sendiri Dava Nikola Radian akan menyampaikan materi course design pada mata kuliah Nihongo Kyojuho. Yang pertama yaitu pengertian dari course design atau rencana pembelajaran itu sendiri. Rancangan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengajar dimulai dari pengumpulan informasi mengenai berbagai persyaratan sehubungan dengan pembelajaran bahasa Jepang, menganalisisnya sampai pada penentuan rencana pembelajaran secara keseluruhan. Kegiatan ini dilakukan pada saat akan dimulainya suatu program pembelajaran bahasa Jepang baik bagi individu, kelas kecil, maupun kelas kelompok atau kelas besar untuk semua tingkatan, baik tingkat dasar, tingkat terampil, maupun tingkat mahir. Menurut Tanaka Nozomu, bagian yang mendasar dari suatu rancangan pembelajaran terletak pada dua aspek. Yang pertama adalah apa yang diajarkan, dan yang kedua adalah bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan. Aspek pertama disebut rancangan silabus yang merupakan penentuan materi pembelajaran yang akan diberikan. Sedangkan aspek kedua disebut rancangan kurikulum yang di dalamnya mencakup metode pembelajaran, bahan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada unsur penting dalam rancangan pembelajaran. Ozaki Toshio menunjukkan 3 unsur yang menjadi bagian penting dalam rancangan pembelajaran, yakni yang pertama Nani ni Motozuki, yang kedua Nanio, dan yang ketiga Itsu Donoyo ni. Yang pertama, Nani ni Motozuki mengacu pada persoalan berdasarkan apa rancangan itu dibuat. Kebutuhan pembelajar, pengajar, buku pelajaran yang akan dipakai, atau berdasarkan pada semua aspek tersebut. Kalaupun rancangan itu dibuat berdasarkan kebutuhan pembelajar, biasanya terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai, seperti kemahiran salah satu dari 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Lalu yang kedua, Nanio. Yang dimaksud Nanio adalah hal-hal apa saja yang secara konkret diangkat sebagai materi pembelajaran, atau menyangkut persoalan menggunakan silabus apa materi tersebut dirancang, yaitu Kozo Shirabasu, Kino Shirabasu, Wadai Shirabasu, Gino Shirabasu, Bameng Shirabasu, Kadai Shirabasu, atau menggunakan gabungan dari beberapa silabus tersebut. Keenam silabus yang sudah disebutkan tadi akan dibahas lebih dalam pada saat tahapan kedua menyusun rancangan pembelajaran, yaitu menyusun silabus dan kurikulum. Lalu yang ketiga ada Itsu Donoyoni. Itsu Donoyoni merupakan bentuk kurikulum yang berkaitan dengan persoalan kapan materi pembelajaran itu diberikan, metode apa yang dipakai, bagaimana kegiatan belajar mengajarnya, dan bahan pelajaran apa yang digunakan. Tahapan-tahapan dalam rancangan pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang. Rancangan pembelajaran sering mengacu pada konsep yang sama dengan kurikulum dan atau silabus. Namun sebenarnya tidaklah demikian, karena silabus dan kurikulum sendiri masing-masing merupakan bagian dari sebuah rancangan pembelajaran. Artinya, rancangan pembelajaran memiliki konsep yang lebih luas daripada silabus dan kurikulum. Hal ini akan semakin jelas kalau kita sudah melihat semua penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Tanaka Nozomu membagi kegiatan dalam menyusun rancangan pembelajaran menjadi 2 tahapan, yakni tahapan pertama berupa berbagai pengamatan, dan tahapan kedua rancangan silabus dan rancangan kurikulum. 1. Tahapan pertama, mengadakan pengamatan. Pada tahapan pertama dilaksanakan 3 macam pengamatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dapat dijadikan masukan pada saat membuat rancangan silabus dan kurikulum, yakni pengamatan latar belakang pembelajar,
pengamatan bahasa target, dan pengamatan memakai bahasa target. A. Mengamati latar belakang pembelajar. Pengamatan latar belakang pembelajar ini dibagi menjadi 3 macam pengamatan. Yang pertama adalah pengamatan tujuan belajar, yang dilakukan untuk menjaring berbagai informasi mengenai persoalan untuk apa pembelajar tersebut mempelajari bahasa Jepang. Pengamatan macam ini biasanya disebut analisis kebutuhan atau needs analysis. Lalu yang kedua adalah pengamatan bakat pembelajar, yaitu pengamatan yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya bakat terhadap pelajaran bahasa. Kalau ada, perlu diamati juga dalam hal apa bakat yang dimilikinya itu. Untuk mengamati bakat pembelajar dapat dilakukan dengan cara aptitude test atau tes bakat. Yang ketiga adalah pengamatan mengenai kemampuan bahasa Jepang yang dimiliki pembelajar. Pengamatan ini diselenggarakan apabila pembelajar pernah mempelajari bahasa Jepang. Pengamatan ini dapat diselenggarakan dengan readiness test atau tes kesiapan. B. Mengamati bahasa target. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan atau need analysis, maka dapat ditentukan ruang lingkup bahasa target yang akan diajarkan. Dengan demikian, kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pengamatan aspek-aspek bahasa target tersebut. Kalaulah pembelajar seorang usahawan atau bisnismen, maka yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan bahasa Jepang yang dapat dipakai untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, atau negosiasi. Sehingga bahasa targetnya berupa bahasa Jepang yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, dalam hal ini perlu diamati kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau pola kalimat apa saja yang sering muncul di dalam kegiatan tersebut. C. Mengamati pemakaian bahasa target. Pengamatan pemakaian bahasa target biasanya dilakukan dengan mengamati bagaimana orang Jepang menggunakan bahasa target. Namun yang dimaksud pengamatan di sini adalah pengamatan di mana orang asing menggunakan bahasa Jepang. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengamati pemakaian bahasa Jepang oleh orang asing yang pernah belajar bahasa Jepang. Yang harus diamati tentu saja semua aspek kebahasaan seperti pemakaian kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau pola-pola kalimatnya. Namun yang lebih penting untuk diamati adalah kesalahan pemakaian bahasa yang sering dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, kita perlu mengadakan analisis kesalahan berbahasa, serta menganalisis kesulitan apa yang sering terjadi pada saat berkomunikasi. Baik, selanjutnya tahapan yang kedua adalah merancang silabus dan kurikulum. Yang pertama yaitu merancang silabus. Silabus adalah serangkaian materi yang akan diajarkan di dalam suatu program pembelajaran. Informasi yang sangat diperlukan untuk menyusun sebuah silabus adalah tujuan atau kebutuhan konkret pembelajar, atau informasi yang diperoleh pada saat mengadakan pengamatan bahasa target. Adapun karakteristik yang mendasar dari sebuah silabus adalah bahwa silabus ditentukan dengan sudut pandang analisis bahasa target. Dalam materi kali ini, ada 6 macam silabus yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu Kozo Shirabasu atau Structural Syllabus. Yang kedua Kino Shirabasu atau Functional Syllabus. Yang ketiga ada Wadai Shirabasu atau Topic Syllabus. Yang keempat Gino Shirabasu atau Skill Syllabus. Yang kelima adalah Bamen Shirabasu atau Situational Syllabus. Yang terakhir adalah Kadai Shirabasu atau Test Syllabus. Silabus yang pertama yaitu Kozo Shirabasu atau Structural Syllabus. Silabus ini dikembangkan berdasarkan butir-butir gramatika atau struktur bahasa seperti pola kalimat, klausa, tenses, dan sebagainya. Struktur bahasa biasanya diurut dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih sulit.
Silabus ini disusun dengan cara menganalisis bahasa target dari sudut pandang strukturnya. Lalu dibuatlah daftar kata, daftar pola kalimat, aspek-aspek gramatika, dan sebagainya sebagai elemen-elemen kebahasaan. Silabus yang kedua adalah Kino Shirabasu atau Functional Syllabus. Silabus ini disusun dengan cara menganalisis bahasa target dari sudut pandang fungsinya di dalam komunikasi. Karena disusun menggunakan pendekatan komunikatif atau penekanan makna, sehingga dapat mengatasi kekurangan di silabus Kozo Shirabasu. Contohnya dapat dilihat di kalimat di bawah ini, yaitu Kohi o nomimasen ka? Pada silabus Kozo Shirabasu akan dimasukkan di dalam kalimat interrogatif, negatif, transitif. Sedangkan di Kino Shirabasu termasuk kategori ungkapan permohonan. Bedanya adalah Kino Shirabasu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh kalimat secara keseluruhan. Silabus ini biasanya dipertimbangkan untuk keterampilan berbahasa tingkat dasar. Kategori fungsi bahasa tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk bersosialisasi seperti perkenalan, mengajak teman, atau meminta bantuan. Yang kedua, untuk mengekspresikan intelektual seperti memberikan persetujuan iya atau tidak, mampu atau tidak mampu, atau membatalkan perjanjian. Yang ketiga, untuk mengekspresikan sikap emosional seperti suka atau tidak suka, minat atau tidak berminat, puas atau tidak puas. Selanjutnya, yang ketiga adalah wadai shirabasu atau topik silabus. Silabus ini disusun dengan cara menganalisis tema-tema atau pokok pembicaraan yang dipakai di dalam situasi komunikasi yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa target. Maksudnya adalah kita dapat mendekatkan aktivitas pembelajaran dengan komunikasi yang alamiah dan memilih topik sesuai dengan minat siswa, sehingga tingkat motivasi dan ketertarikan siswa meningkat. Topik-topik ini dapat menjadi pertimbangan untuk pembelajaran bahasa Jepang tingkat dasar. Antara lain, yang pertama ada perkenalan, kedua hobi, ketiga olahraga, keempat keluarga, kelima berbelanja, keenam kegiatan sehari-hari, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Kino Shirabasu atau skill syllabus. Silabus ini disusun berdasarkan keterampilan akademik lainnya yang diperkirakan akan sangat dibutuhkan oleh pembelajaran. Cara menyusun silabus ini adalah dengan cara menarik satu dari 4 keterampilan bahasa seperti menulis, menyimak, membaca, dan berbicara. Selanjutnya, mengumpulkan sasaran pemakaian konkret dalam keterampilan tersebut. Contohnya dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, keterampilan menyimak bisa diambil seperti menyimak percakapan sederhana. Yang kedua, keterampilan berbicara, yaitu bisa dengan berbicara dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, keterampilan membaca, yaitu bisa dengan membaca wacana sederhana tentang berbagai hal. Yang terakhir, keterampilan menulis dapat dilakukan dengan menulis surat. Yang kelima, ada Bamen Shirabasu atau Situational Syllabus. Silabus ini dikembangkan berdasarkan penggunaan bahasa di berbagai macam konteks atau situasi. Silabus ini sangat cocok untuk pendidikan bahasa Jepang yang diselenggarakan dalam waktu yang singkat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berikut beberapa situasi yang dapat dipertimbangkan antara lain. Yang pertama, pariwisata seperti hotel, bank, atau bandara. Yang kedua, ada makan minum seperti restoran, kantin sekolah, atau coffee shop. Yang ketiga, ada berbelanja seperti di pasar, di swalayan, di toko buku. Yang keempat,
kesehatan seperti di rumah sakit, di apotek, atau di ruang dokter. Yang kelima, ada pendidikan seperti di tata usaha, di unit kegiatan mahasiswa, atau di perpustakaan. Yang keenam, ada hiburan seperti di pameran, di acara pesta, di museum, dan lain-lain. Silabus yang terakhir yaitu Kadai Shirabasu atau tes silabus. Silabus ini disusun berdasarkan tugas yang harus diselesaikan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada silabus ini, siswa dituntut untuk melakukan berbagai aktivitas. Silabus ini banyak dipakai untuk program pembelajaran yang menekankan pada komunikasi. Contoh tugas dalam silabus ini yaitu yang pertama ada Denwa o Kakete Jouhou Eru, yaitu mendapatkan informasi melalui telepon. Diharapkan siswa pada tema ini bisa memahami bagaimana caranya bertanya mengenai suatu informasi di dalam telepon dan mencatatnya. Yang kedua yaitu Iwareta shiji ni shitagatte chizu o kaku, menggambar peta sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dalam tema ini, siswa diharapkan dapat memahami petunjuk yang diberikan dan menggambar peta sesuai petunjuk yang telah diberikan. Poin selanjutnya yaitu merancang kurikulum. Setelah kegiatan menyusun silabus telah selesai, maka akan ditetapkan kapan dan bagaimana mengajarkan masing-masing materi yang ada di silabus tertentu. Rancangan kurikulum secara konkret mencakup kepada 1. Kegiatan yang ingin dicapai. 2. Kerangka waktu yang dibutuhkan. 3. Penyusunan materi silabus. 4. Metode pembelajaran yang digunakan. 5. Aktivitas di dalam kelas. 6. Media pembelajaran yang digunakan. 7. Evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah contoh kurikulum sederhana yang disusun dengan tabel. Di kolom yang pertama ada kikan, yaitu periode pembelajaran yang dibutuhkan. Day issue di minggu pertama membutuhkan 25 jikan atau 25 jam. Gakushu mokuteki, tujuan pembelajarannya adalah Jikosho Kaito Aisatsu no Gakushu. Lalu denwa bango to denwa no kangyo hyogen. Shio kyozai atau media belajarnya menggunakan communicative Japanese lesson dari bab 1 sampai bab 3, kurang lebih 20 jam. Lalu katakana renshu cho ikka sampai koka 5 jam. Dan gakushu naiyo atau isi konten dari pembelajaran tersebut adalah diskusi dan katakana yomikaki renshu atau latihan menulis dan membaca katakana. Di minggu kedua yaitu Dainishu juga memerlukan 25 jam. Untuk gakushu mokutekinya Hinichi yobi o tsutaeru dan Homon no yakusoku o toru. Lalu shōtaimen no aisatsu. Untuk media belajar yang digunakan adalah communicative Japanese lesson dari bab 4 sampai bab 6, membutuhkan waktu 20 jam. Dan hiragana renshucho ikka sampai goka 5 jam. Dan untuk isi atau konten pembelajarannya yaitu diskusi, role play, dan membaca menulis hiragana. Evaluasi rancangan pembelajaran. Tuntasnya penyusunan rancangan pembelajaran yang dimulai dari berbagai pengamatan hingga penyusunan rancangan silabus dan kurikulum akan menimbulkan keinginan kita untuk mengetahui efektivitasnya terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa Jepang. Untuk itu, sebagai tindak lanjutnya, satu kegiatan yang selayaknya dilakukan adalah mengevaluasi semua komponen rancangan pembelajaran. Apakah rancangan pembelajaran itu sesuai dengan target yang diharapkan? Dengan kata lain, kita perlu mengamati berapa banyak
para pembelajar dapat menyerap materi pembelajaran yang sudah diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan tes atau ujian terhadap para pembelajar setelah program pembelajaran selesai. Hasilnya dapat dijadikan tolok ukur yang sangat penting untuk mengevaluasi rancangan pembelajaran. Semua informasi ini dapat dijadikan bahan untuk merevisi rancangan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada salah kata, dan jika masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui grup Telegram. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.